Oke, ini hari ketiga gue di Bali. Sebelumnya gue rencanain hari ini untuk hunting sunrise dan hunting sunset. Tapi sebelum berangkat, gue coba cek app ramalan cuaca, dan menurut appnya itu hari ini tuh bakalan mendung. Dan semalam juga sebelum tidur gue coba make sure lagi, dan ternyata bener sih. Hari ini bakalan mendung seharian, dan itu kayak di semua lokasi di Pulau Bali tuh hampir semuanya mendung. Jadinya gue nggak usah repot-repot buat bangun pagi untuk ngejar sunrise. Dan rencana hari ini gue ganti dengan pergi ke beberapa air terjun. Jadi beberapa air terjun yang ada di sekitaran Gianyar. Air terjunnya ini cukup mudah ya aksesnya. Jadi kita nggak perlu trekking atau nggak perlu jalan terlalu jauh untuk sampai ke spot-spotnya. Ya kita lihat aja deh hasilnya bakal gimana. Ambil shot dari dekat, medannya lumayan susah, jadi kayak harus masuk ke dalam air gitu. Sekarang lagi nyobain komposisi yang kedua. Di situ dari jauh ada foreground airnya juga di bawahnya. Kita lihat aja jadi gimana. Sekarang gue udah balik lagi ke parkiran. Seperti yang bisa dilihat tadi, perjalanannya cukup dibilang sulit sih, sebenarnya nggak sulit. Tapi ketika lu bawa kamera plus kamera video plus tripod plus filter dan lain-lainnya, jadi lumayan ribet sih ya, bukan sulit ya, agak ribet gitu. Karena lu harus masuk ke air, dan sepaha orang dewasa tinggi airnya, which is itu lumayan banget, dan lu harus berusaha mencari pijakan kaki yang settle gitu supaya lu nggak jatuh, plus tangan kiri kanan penuh megang tripod, kamera video, ngalungin kamera.
cukup ribet sih. Makanya tadi selama perjalanan di air gue nggak shoot, dan pas lagi ngambil gambarnya pun itu cukup tricky karena namanya air terjun pasti ada banyak butir-butir air ya kan. Jadi kayak gue harus bersihin air di depan lensa kamera foto gue, terus gue juga harus bersihin butir-butir air di dalam lensanya, di depan filternya, di dalam lensanya dan di depan filternya. Terus kayak gue juga harus bersihin kamera ini supaya nge-shootnya enak dilihat, which is tuh ribet banget. Plus gue harus nyari tempat untuk pijakan kakinya ya. Jadi tadi pas syutingnya ya seadanya aja shootnya, dan ya gue nggak sempet sharing kenapa foto dari situ dan settingannya apa ya. Tapi gue udah dapet sih beberapa shot, 2 shot yang lumayan bagus, dua komposisi yang berbeda. Sekarang gue mau ke waterfall yang satunya lagi, namanya Tukat Cepung. Gue juga belum pernah kesana, baru denger hari ini juga karena tadi pagi gue browsing kayak kemana nih yang enak, yang deket-deket sini gitu. Akhirnya gue mutusin tuh ke Tukat Cepung. Sekitar setengah jam perjalanan lah dari sini. Kita lihat aja ntar ya. Gue udah nyampe di Tukat Cepung. Kalau dilihat dari parkiran sih nggak terlalu rame ya. Soalnya kalau dilihat di Google nih, kayaknya tempatnya nggak terlalu lebar, nggak terlalu luas. Jadi kalau rame mungkin jadi agak susah fotonya. Tapi so far sih kelihatannya oke ya. Cuma ada beberapa mobil doang di parkiran. Udah sekitar 5 menitan jalan. Air terjunnya udah mulai kedengeran. Dibanding yang tadi sih, ini sangat jauh lebih santai. Perjalanannya enak, datar, sepi, dan hopefully di sana nggak terlalu rame. Oke, akhirnya gue selesai motret di Tukat Cepung. Kalau lu tadi lihat, gue sekali naruh tripod terus langsung jepret terus langsung dapat, itu bohong banget. Gue ngabisin lebih dari 1 jam di situ. 1 jam buat pertama gue harus bolak-balik ngetes komposisi mana yang paling bagus, maju mundur, zoom in zoom out. Nah, tapi yang lebih lama lagi tuh exposure ya. Karena idealnya
idealnya gue mau exposure tuh sekitar 8 detik. Karena selain air terjun yang jatuhnya itu udah jadi soft, udah jadi halus, gue juga mau foregroundnya, air yang di bawahnya itu yang ngalir itu halus juga. Tapi 8 detik itu kayak terlalu lama karena lokasi tempat gue naruh kamera dan air terjun itu deket banget. Jadinya sebentar aja itu lensa tuh udah basah. Jadi di depan elemen lensanya itu banyak butir-butir air yang bikin di fotonya tuh titik-titik banyak. Jadi dari 8 detik itu gue turun ke 4 detik, 2 detik, 1 detik, sampai akhirnya setengah detik. Jadi setengah detik itu titik terakhir di mana butir-butir air itu nggak terlalu parah, dan gue masih tetap dapat air terjun yang soft. Bawahnya sih, foregroundnya sih udah tajam itu. Dan lebih cepat dari itu, even air terjun juga udah tajam. Jadi gue harus ngalah dengan exposure setengah detik itu. Ya itu pun masih banyak butir-butir airnya, dan kerjaan di Photoshop itu bakal banyak banget karena gue harus bersihin satu-satu. Oke, sekian episode kali ini. Like kalau kamu suka videonya, jangan lupa subscribe juga. Oke, sampai ketemu.